Tahu nggak sih kalau Indonesia itu masuk dalam peringkat kedua dari bawah dalam persoalan minat baca di dunia? Menurut World Most Connecticut State University, Indonesia masuk dalam peringkat 60 dari 61 dalam persoalan literasi. Puluhan warga Dusun 2 Batu Putih, Desa Alila, Kecamatan Kabola kabur ke hutan karena panik dan ketakutan setelah membaca informasi hoax yang beredar di media sosial tentang vaksin COVID-19. Peristiwa tersebut hanyalah satu dari banyak insiden yang menunjukkan betapa banyak penyebaran berita bohong di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat literasi masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan, terutama dalam hal literasi digital. Terbukti dari banyaknya berita bohong yang tersebar di media sosial. Dalam kelima sila Pancasila, kegiatan membaca atau literasi dapat diresapi dari sila 1 hingga sila kelima. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ditekankan kepada membaca lingkungan sekitar yang berhubungan dengan toleransi umat beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengarah kepada keadilan bagi semua orang untuk mendapatkan pengetahuan dan membaca. Artinya, semua orang berhak mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia berarti sebagai upaya untuk memperkuat persatuan Indonesia, salah satunya dengan bentuk upaya menangkal berita-berita hoaks. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimaknai dengan upaya membaca sebagai usaha untuk menambah wawasan mengenai demokrasi di Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan upaya melakukan gotong royong untuk cerdas, secara sadar dan bersama dalam membangun bangsa Indonesia. Survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2015 memposisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Survei program selama kurun waktu 3 tahun, dari 2012 sampai 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin, dari 396 menjadi 397. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat 10 terbawah. Lantas kenapa ya tingkat literasi orang Indonesia itu rendah? Pertama, faktor lingkungan sekitar. Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan biasanya tidak membudayakan kebiasaan membaca, atau bahkan dari keluarga sendiri tidak memperbolehkan untuk membeli buku, karena biasanya harga buku mahal. Nah, kalau lingkungan pertemanan sendiri, itu biasanya lebih memilih untuk hangout ke mall. Maka dari itu, dari mana akan timbul benih-benih untuk ingin mendapatkan informasi dengan cara yang instan. Generasi zaman sekarang ini malas sekali untuk melakukan proses membaca untuk mengetahui suatu informasi dalam suatu buku, karena kebanyakan dari mereka lebih suka melihat sinopsis atau review singkat di blog atau sosial media, sehingga yang mereka pahami dan yang mereka dapati tidak sekomplit dari apa yang ada di buku. Yang ketiga, lebih sering menghabiskan waktu dengan game online dan sosial media. Nah, game online dan sosial media ini memang sangat banyak menghambat kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang harusnya dilakukan sehari-hari. Nah, biasanya membuka sosial media itu melepaskan penat dan stres setelah beraktivitas. Namun terkadang kita lupa bahwa buku juga dapat menjadikan media sebagai membantu meredakan stres tanpa harus takut radiasi yang dikeluarkan oleh gadget. Yang keempat, tidak tertarik pada ilmu pengetahuan, buku non-fiksi yang bersifat ilmu pengetahuan. Biasanya buku non-fiksi yang bersifat ilmu pengetahuan ini kurang diminati di Indonesia karena mayoritas bacaan orang Indonesia, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang ini di platform online seperti Wattpad atau Webtoon, selalu menjadi teratas tentang kisah percintaan.
Nah, yang kelima, rendahnya kemauan membaca dari diri sendiri. Itu ada faktor lain sebenarnya yang paling kuat dan menentukan tindakan kita. Niat dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya, semua akan kembali lagi kepada diri sendiri. Apakah kita memiliki niat untuk membaca atau tidak? Karena jika sudah memiliki niat, pasti juga sudah tidak berminat untuk melakukan kegiatan yang tidak penting. Nah, namun yang menarik, meski tingkat literasi orang Indonesia tergolong rendah, namun dalam penggunaan sosial media justru menunjukkan keadaan sebaliknya. Indonesia masuk sebagai negara yang paling berkicau di internet. Tepatnya pada peringkat ketiga menurut We Are Social, yaitu perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite. Lalu bagaimana ya pendapat dari masyarakat Indonesia mengenai tingkat literasi Indonesia yang masih tergolong rendah? Yuk simak yang berikut ini. Yang pertama dari Kanina Kemuning. Soal minat baca, dia setuju banget kalau akses terhadap buku di Indonesia masih tergolong sulit. Selain itu, sebagian besar dari masyarakat kelas bawah secara ekonomi maupun pendidikan membeli buku yang memiliki kualitas yang lebih bagus dan lebih tinggi hanya menjelma menjadi mimpi yang terlalu mahal. Yang kedua dari Aizin, menurutnya kurangnya literasi di Indonesia karena kita lebih ingin praktis dalam mencari informasi dan pengetahuan, terutama menggunakan video audio. Contohnya, TV dan radio. Yang ketiga dari Mutia, salah satu penyebab dari kurangnya literasi orang Indonesia adalah mudah percaya hoax. Apakah minat baca masyarakat Indonesia memang rendah atau akses terhadap buku yang sulit? Menurut Lukman Solihin, hal yang menunjukkan akses terhadap buku sulit di Indonesia adalah yang pertama, jumlah perpustakaan sekolah yang baru memenuhi 61,45% dari total sekolah di Indonesia. Namun hanya 20% perpustakaan yang layak, meski pemerintah sudah meningkatkan biaya operasional sekolah dari 5% ke 20% untuk pengembangan perpustakaan, tetapi dana habis untuk membeli buku pelajaran saja. Hal ini berpengaruh terhadap minat baca anak karena anak bisa bosan membaca buku yang tidak variatif. Yang kedua, perpustakaan desa yang tidak lebih baik baru mencakup 30%. Menurut Luk, ada banyak solusi untuk menumbuh kembangkan minat baca. Yang pertama, orang tua dan guru mengambil peran memahamkan siswa giat membaca. Yang kedua, perpustakaan lebih inovatif menyediakan bahan bacaan. Yang ketiga, kerjasama pemerintah, penulis, dan publisher membuat buku bacaan yang menarik dan edukatif. Yang keempat, program gemar baca di lingkungan pemerintah. Yang kelima, mengadakan event pameran buku murah. Yang keenam, mengadakan lomba minat baca reguler. Yang ketujuh, membentuk forum dan komunitas literasi. Yang kedelapan, beri penghargaan pembaca terbaik Reader of the Month dan Reader of the Year. Yang kesembilan, program penulis terbaik. Yang kesepuluh, bangun gerakan giat membaca. Yang 11, undang penulis nasional atau tokoh berpengaruh dalam sosialisasi gerakan membaca. Yang ke-12, terakhir mengadakan pelatihan. Solusi selanjutnya yaitu upaya literasi digital melalui program Cek Fakta. Cek Fakta merupakan program kolaborasi antara Mavindo dengan puluhan media cyber untuk memverifikasi konten-konten yang tersebar di media sosial. Nantinya mereka akan menggayat pemberantas hoax. Para pemberantas hoax ini diandalkan untuk mendeteksi misinformasi atau disinformasi yang beredar melalui grup-grup WhatsApp, yaitu dengan membuat chatbot di WhatsApp yang bisa diakses oleh penggunanya untuk mempertanyakan kebenaran dari sebuah kabar. Rendahnya literasi di Indonesia memang menjadi isu hangat yang terus dibicarakan. Berbagai solusi sebenarnya telah dilakukan, baik dari pemerintah maupun dari aktivis sosial melalui kegiatan yang mereka lakukan. Namun semuanya kembali lagi kepada diri sendiri, apakah ada minat membaca atau tidak.